Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok desain thinking kelompok 4. Yang pertama ada saya Nurin Fauzi, yang kedua Nadia Alfitakdea, 3 Nur Fadilah, 4 Rahma Asifa. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Prima Vandayani SPMM. Kami mengambil judul pengelolaan hasil buangan menjadi peluang bisnis. Yang pertama, ada ikhtisar presentasi. Demi mewujudkan kota yang bersih, perlu penanganan persampahan mulai dari penyapuan dan pengumpulan sampah. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara bisa disingkat dengan TPS ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Kemudian sampah yang telah diangkut ke TPA tidak hanya dibuang dan didiamkan begitu saja, melainkan harus dikelola sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, menurut Wibowo tahun 2011. Kemudian ini ada customer persona dengan user Muhammad Fikri Firmansyah. Dia seorang mahasiswa prodi sosiologi pendidikan. Value diri. Untuk meningkatkan value dalam diri, maka dari itu perbanyaklah belajar dan mempelajari hal baru untuk dijadikan pembelajaran. Kemudian dari hasil penelitian empati wilayah saya, dari tim kelebihan yang dimiliki wilayah Kota Bandung, yang pertama terdapatnya fasilitas pendidikan yang mencukupi, keterbatasannya dari sisi kebersihan di area publiknya tetapi kurang terjaga. Kemudian lokasi yang strategis, mudah kemanapun, kemudian keterbatasannya kurangnya titik-titik pemberhentian angkutan umum. Kemudian ada ya, sebuah harapan gitu ya, semoga Kota Bandung kedepannya dengan adanya fasilitas pendidikan yang mumpuni bisa membuat generasi yang berguna bagi bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, semoga pemerintahan Indonesia dapat mulai fokus mengalokasikan dana terhadap tempat-tempat pemberhentian seperti transportasi umum. Kemudian saya dapat menggunakan fasilitas yang telah pemerintah sediakan tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya. Kemudian pengalamannya juga, saya pernah melihat tumpukan sampah yang semakin hari semakin banyak dan menumpuk, serta kawasan pasar juga begitu macet. Kemudian yang dirasakan orang-orang yang menyalahgunakan kelebihan yang telah tersedia, serta banyak orang yang semena-mena terhadap fasilitas yang pemerintah telah sediakan. Kemudian feels yang kedua mungkin lebih ke apabila nanti sudah dibangun pembangunan, kemudian ada timbulnya kekhawatiran, yaitu kekhawatirannya itu akan takutnya fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah itu dirusak begitu saja oleh oknum-oknum yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab. Kemudian mengenai ide, dalam suatu penelitian kelompok kami, saya mengambil ide membuat pupuk organik serta furnitur hasil daur ulang. Kemudian desainnya bagaimana jika pemerintah Kota Bandung itu menitik beratkan kepada tukang parkir gitu, sehingga tukang parkirnya itu bisa dijadikan sebuah profesi gitu, biar tidak ada tukang parkir yang yang seenaknya memungut uang gitu, adanya pungutan liar. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nadia Afisakdea. Kepadanya saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih.
Saya di sini mewawancarai user bernama Reza Sabrina Melia, seorang mahasiswi Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi Bisnis. User ini sangat tertarik dengan tantangan dan mudah untuk bangkit. Seorang yang selalu ingin tampil lebih baik, serta memiliki karakter ketertarikan sangat kuat terhadap dunia bisnis dan selalu memiliki rencana yang stabil. Ketika saya menanyakan bagaimana cara kamu untuk meningkatkan value diri, dia menjawab, saya suka belajar hal baru untuk meningkatkan kualitas diri. Selain itu, saya juga belajar dari kesalahan yang pernah saya lakukan. Karena itu, saya berpikir untuk tidak mengulangi hal yang sama. Untuk empathy maps-nya, untuk things daerah di wilayah saya, itu kekompakan antara masyarakatnya masih minim, serta banyak anak-anak yang putus sekolah dikarenakan keterbatasan ekonomi. Selanjutnya, banyak anak yang salah pergaulan karena kurang telitinya orang tua dalam pengawasan anak. Kelebihannya program yang diadakan oleh Ibu PKK berjalan dengan baik, serta program posyandu yang rutin diadakan setiap 1 bulan sekali. Untuk size-nya, harapannya masyarakat bisa peduli dengan lingkungan sekitarnya agar terjaga keharmonisan antar warga. Selanjutnya, harapan besarnya kepada seluruh orang tua untuk lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya. Keterikatan kebersamaan akan terus terikat apabila pemimpin wilayah setempat dapat menanggulangi permasalahan sampah dan permasalahan lainnya. Dasnya sering terjadi karena di wilayah saya banyak penumpukan sampah dan termasuk ke dalam wilayah yang padat penduduk. Jadi sering terjadinya banjir, padahal hujan yang turun tidak begitu deras, serta sering terjadinya pertengkaran antar tetangga, karena seperti hanya jumlah harta tahta atau yang seringkali dibeda-bedakan. Fails-nya kekhawatiran masyarakat apabila hujan di malam hari sering terjadi banjir dadakan yang cukup besar, dan kurangnya masyarakat ikut andil dalam terlaksananya pendidikan untuk sang anak. Untuk define yang saya ambil, bagaimana cara menyadarkan masyarakat untuk pentingnya akan kebersihan. Dan ide yang telah saya sampaikan kepada kelompok saya yaitu menciptakan tempat sampah yang menjadi daya tarik sesuai golongan dan membangun rumah produksi untuk mendaur ulang barang-barang buangan atau bekas untuk menciptakan produk terbaru dan sangat layak dipakai. Sekian. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Fadilah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk customer persona dengan user Kanayari Valda Putri, umur 18 tahun, pekerjaan mahasiswi, seorang mahasiswi yang memiliki multi talenta, tidak mudah menyerah, dan mampu bekerja keras demi impian yang mulia. Sangat konsisten terhadap suatu serta poin plus dari user ini ialah seorang yang disiplin. Untuk empathy map, kelebihan dan kekurangan wilayah kami itu sulitnya mendapatkan air ketika musim kemarau tiba, dikarenakan cuaca yang sangat ekstrim. Ukuran jalan yang sangat pas, bisa dibilang hanya cukup untuk 1 jalur mobil. Untuk kelebihan yang dimiliki di wilayah saya adalah adanya fasilitas mobil pengangkut sampah, karena dengan pengangkut sampah, warga yang tadinya membuang sampah harus jauh ke hutan, sekarang sudah enak dan tidak lagi untuk membuang sampah sembarangan. Akses jalan sudah bisa kemana saja dan sudah terdeteksi di Google Maps. Untuk yang saya harapkan selanjutnya, selain adanya mobil pengangkut sampah, selanjutnya ada penambahan fasilitas wilayah kami seperti halnya wilayah-wilayah yang sudah maju dan berkembang lainnya.
Selanjutnya akan Untuk dilanjutkan oleh Rahma Syifa. Kepadanya saya persilakan. Oke, dari personal profile yang dari user Sinta Arianti, dia memiliki minat dalam bidang kedokteran. Dia juga memiliki profesi sebagai mahasiswi. Dia value-nya orang yang suka memahami situasi, peduli terhadap lingkungan. Untuk empatinya, untuk Ting, kelebihan kawasan yang aman, tentram, dan keterbatasannya kemacetan yang sering terjadi di kawasan dan area pasar yang dapat menghambat beberapa pengguna jalan. Kemudian untuk say-nya, saya harap untuk kemacetan yang sering terjadi segera terselesaikan dan keamanannya di wilayah tempat tinggal lebih terjaga. Kemudian dasnya, pengalaman yang saya alami ketika saya sedang berangkat kerja, saya melihat kemacetan di kawasan pasar sangat menghambat beberapa penggunaan jalan lainnya. Kemudian untuk pills, saya harap kedepannya wilayah kawasan ini lebih terjaga lagi dari sampah yang berserakan dan mengurangi kemacetan lainnya. Saya mengambil define-nya, itu bagaimana cara agar masyarakat bisa mengurangi kemacetan agar tidak menghambat pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, untuk empati map di Kota Bandung, Kota Kembang, untuk timnya yaitu kelebihannya terdapat fasilitas pendidikan yang mencukupi dan keterbatasannya dari sisi kebersihan di area publiknya kurang terjaga. Dan lokasi yang strategis mudah kemanapun, keterbatasannya adalah kurangnya titik area pemberhentian angkutan umum karena terhubung langsung dengan transportasi pribadi. Dan kawasan yang tentram, nyaman, dan asri, akan tetapi ada beberapa kawasan yang menjadi tempat pembuangan sampah. Kemudian untuk say-nya, semoga dengan adanya fasilitas pendidikan yang mumpuni bisa membuat generasi yang berguna bagi bangsa dan negara, dan masyarakat perlahan mulai memperhatikan kebersihan sekitar. Dan untuk dasnya, saya dapat menggunakan fasilitas yang telah pemerintah sediakan tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya, dan untuk keterbatasan masih seringkali tercium bau pesing di beberapa titik area di tempat umum. Kemudian pills-nya, orang-orang yang menyalahgunakan kelebihan yang telah tersedia serta banyak orang yang semena-mena terhadap fasilitas yang pemerintah telah sediakan. Mungkin lebih ke apabila nanti sudah dibangun pembangunan, saya khawatir akan dirusak oleh oknum-oknum tertentu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Fadilah. Baik, untuk define bagaimana pengelolaan sampah di wilayah Kota Bandung sesuai golongan sampah yang akan menumbuhkan rasa kesadaran dan kebersihan itu sangat penting. Untuk ide, menciptakan tempat sampah yang menjadi daya tarik sesuai golongan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya membuang sampah atau menyimpan sampah pada tempat yang tepat. Pupuk organik. Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan serta menjaga agar tanah tetap subur dan asri. Furniture hasil daur ulang.
mengurangi tumpukan sampah, dan mencegah datangnya penyakit. Kegiatan membakar sampah biasanya hanya akan menimbulkan polusi udara. Next. Bahan buangan. Di sini kita menggunakan bahan baku dari barang atau bahan buangan. Apa itu bahan buangan yang kita maksud untuk dijadikan pupuk? Kita memakai dari bahan organik, bebas kimia, dan kemudian pupuk organik yang sangat bermanfaat tentunya bagi peningkatan produksi pertanian baik dari kualitas maupun kuantitas. Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan. Jadi, seperti sebelumnya, kita mengambil pupuk organik, pupuk yang dari sisa-sisa hasil dagang tukang sayuran, seperti kayak ada kangkung, bekas kangkung, ataupun bayam, itu bisa kita daripada daripada tersumbat di aliran kayak selokan, itu bisa menjadikannya banjir. Kita buat saja menjadikan pupuk, kita kumpulkan semua kayak bahan-bahan bekas sayuran itu kepada lahan yang emang semestinya kita akan gunakan untuk mendaur ulang sayuran bekas tersebut. Untuk selanjutnya, poin asisi akan disampaikan oleh Nadia Afis Sakdea. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk ACV dari dua produk yang telah kami observasi, itu yang pertama ada A-nya yaitu atribut. Di sini kita menggunakan tempat sampah sesuai golongan sampah, organik maupun organik. Yang kedua ada konsekuensi. Yang pertama untuk mengurangi pencemaran akibat sampah. Yang kedua untuk timbulnya penyakit, menambah pengetahuan dan mengasah kreativitas, menghemat pengeluaran, dan menambah penghasilan. Untuk P-nya yaitu value, pupuk organik, furnitur, barang belum jadi, dan barang setengah jadi. Selanjutnya masuk ke dalam bisnis modal Canva. Yang pertama ada Key Partner. Di sini kita membangun kerjasama dengan tukang sampah sebagai pemasok bahan utama seperti sampah-sampah bekas rumah tangga, seperti bekas masak, sayuran, buah-buahan. Pedagang sayur juga pemasok bahan baku seperti sayur-sayur yang tidak layak dipakai atau sudah layu. Selanjutnya tukang loak sebagai pemasok bahan-bahan yang untuk bisa dijadikan bahan yang mempunyai nilai ekonomi seperti botol, kaleng, dan pelaku UMKM seperti bahan-bahan sampah yang sudah tidak terpakai seperti sampah bekas makanan atau mungkin sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Next, kayak activities, di sini kita kunci utama pelaksanaannya itu yang pertama penyuluhan kepada masyarakat sekitar. Karena di sini di daerah Bandung, Kota Bandung itu mengadakan program Kang Pisman, yaitu singkatan dari kurangi, pisahkan, dan manfaatkan. Jadi akan kita menyuluhkan pada masyarakat atau betapa pentingnya untuk program itu untuk kita ambil dalam observasi ini. Dan kita akan membangun kerjasama dengan mitra-mitra. Yang kedua ada pengembangan pengujian konsep, melakukan pengolahan dari bahan pemisahan, sterilisasi, dan lain-lainnya. Menyusun strategi pemasaran, terus melakukan analisis bisnis, bagaimana cara produk kami untuk masuk ke dalam pasar. Jadi ada mengembangkan dan menyempurnakan produk setelah melalui beberapa revisi produk untuk mengurangi kelemahan yang ada. Yang ketujuh ada uji pemasaran secara kecil, dan yang terakhir ada memasarkan produk skala besar atau kontemporer. Next. Yang ketiga ada value proposition. 1. Mengurangi sampah.
kedua ada menambah pengetahuan dan mengasah kreativitas, menghemat pengeluaran, serta menambah penghasilan, karya seni anak muda yang tidak kuno. Jadi kita memakai strategi di mana furnitur yang telah kami ciptakan itu sesuai dengan zaman yang ada. Worth to buy. Jadi produk yang kami buat ini harga murah di kantong serta kualitas dan kuantitas juga tidak kalah bagusnya. Next, customer relationship. Di sini kami membangun hubungan kepada customer itu dengan tutorial cara pembuatan kerajinan dari awal sampai akhir. Terus kita mengadakan beli 5 gratis 1, terus mengadakan pameran hasil karya yang telah kita hasilkan, dan kita membangun hubungan kepada tukang kebun, wisatawan yang memang menyukai cenderamata. Jadi produk kita juga bisa masuk ke dari cenderamata, dan kita juga akan melakukan pelatihan kerajinan. Next-nya ada channel. Sini kami akan jual sendiri atau tatap muka secara langsung dan turun langsung ke lapang. Yang kedua, kita akan memasuki ranah marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Ketiga, kita masuk ke dalam sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, dan store website yang lainnya. Dan yang terakhir, kita akan melakukan bazar. Next, customer segment. Di sini kita mengacu pada customer yang memang suka dalam produk daur ulang. Terus kita mengarah kepada non-lokal juga, insya Allah. Terus yang kedua ada bank sampah, dan tukang kebun atau pecinta tanaman. Next, Key Research. Di sini ada tukang loak sebagai modal. Modal awal kita itu menjual dari barang-barang bekas dulu. Untuk mendapat modal terlebih dahulu, kita menjual barang-barang seperti botol, kaleng, dan lain-lainnya kepada tukang loak. Seperti buku yang tidak terpakai, kita jual kepada tukang loak dan menghasilkan modal. Yang kedua ada pelaku UMKM selaku tim bisnis, sosial media sebagai teknologi, dan media sebagai pemasaran kita. Yang keempat ada alat produksi, dan yang kelima ada kendaraan atau transportasi sebagai mengantar produk atau membeli bahan utama. Next, yang selanjutnya ada cost structure. Di sini ada fixed cost dan variable cost. Yang masuk dalam fixed cost ada biaya transportasi dan sewa bangunan. Untuk variable cost ada pembelian bahan penolong untuk pupuk dan biaya peralatan serta perlengkapan untuk mendukung pembuatan furnitur dan pupuk organik. Next, yang terakhir ada revenue stream. Pendapatan yang kita dapatkan dari hasil produk ini, atau mungkin dari pendapatan yang lain. Yang pertama ada pendapatan hasil penjualan dari barang bekas ke tukang loak untuk dijadikan modal yang tadi saya sebutkan di Key Research. Yang kedua ada pendapatan penjualan furnitur, pendapatan penjualan pupuk organik, serta pendapatan jasa dari pelatihan kerajinan. Sekian dari saya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, bahwa kita bisa simpulkan akan pentingnya suatu barang atau bahan bekas, baik itu organik maupun non-organik. Dari yang organik, saya bisa simpulkan kita bisa membuat pupuk, kemudian bahan non-organik kita bisa membuat furnitur. Dan itu kita semua bisa memanfaatkan bahan ataupun barang yang ada. Jadi kita harus memanfaatkan apapun yang seperti kayak bahan bekas yang kayak gitu, itu sangat berguna gitu ya, sangat berharga. Dari hal kecil bisa membuahkan hal yang besar gitu. Jadi kita sebagai anak muda, generasi muda gitu ya, kita juga harus membawa kayak gerakan, ayo kita jaga lingkungan kita gitu, biar si tempat pembuangan sampah itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi bisa kita kuranginya dengan membuat kreativitas yang telah kami presentasikan
seperti barusan. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan baik kata maupun ucapan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.